Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Nurcahya dengan rekan saya Yosef Novento Nugroho. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Analisis Kompleksitas Algoritma dengan judul Kompleksitas Algoritma Pengurutan Unshuffle Sort dan Bubble Sort. Pertama, untuk Unshuffle Sort. Unshuffle adalah jenis distribusi pada tingkat paling dasar dan dilakukan dalam dua tahap, di mana tahap pertama itu adalah metode atau tahap pendistribusian, di mana elemen-elemen atau data-data yang belum terurut ini akan diarahkan ke Dequis untuk menjadikan terurut terbatas yang menghasilkan sekumpulan daftar terurut, di mana terurut terbatas ini adalah berupa piles. Lalu dari pile pas yang udah seperti daftar terurut ini akan dilakukan tahap kedua, yaitu penggabungan atau merge, yang jadinya daftar-daftar yang udah diurutkan ini menjadi satu target output yang biasanya dalam format yang sama dengan data input, sehingga proses sortingnya terjadi pada saat melakukan merge di sini. Begitu. Lalu berikut kode di JavaScript-nya yang akan lebih detail dijelaskan oleh rekan saya. Untuk time complexity-nya, karena pada unshuffle sort ini terdapat dua fase, maka fase untuk time complexity-nya pun terdapat dua, yang dimana untuk fase penggabungan, Cn-nya adalah Cn log dalam kurung m plus 1 slash atau dibagi 2, sehingga Tn-nya menjadi Cn log dalam kurung m plus 1 dibagi 2, dengan kelas efisiensinya adalah big O n log dalam kurung m plus 1 slash 2. Dengan untuk fase distribusinya adalah Cn sama dengan sigma n I sama dengan 1K, yaitu atau bisa dikatakan dengan K kali N. Sehingga Tn-nya menjadi K kali N dengan kelas efisiensi waktunya adalah Kn. Untuk informasi, untuk fase penggabungan ini adalah untuk M itu dia adalah merupakan jumlah pilesnya, sedangkan K ini adalah jumlah entropinya di si piles tersebut. Selanjutnya adalah bubble sort. Bubble sort diinspirasi oleh suatu bubble gelembung yang akan berada di atas permukaan air. Apabila menginginkan larik terurut ke atas, maka elemen larik yang berharga paling kecil diapungkan. Makanya ini namanya bubble gitu. Proses pengembangan ini dilakukan sebanyak n-1 langkah dengan n adalah ukuran larik. Berikut code di Java yang akan lebih detail dijelaskan oleh rekan saya Yosef Novento. Untuk kompleksitas berupa Cn dengan n-1 ditambah n-2 sampai kembali ke nilai 1. Sehingga bisa kita asumsikan sebagai sigma n-1 dengan I sama dengan 1 dengan n dikurangi I. Sehingga itu akan mendekati nilai setengah n kuadrat. Sehingga Tn-nya menjadi setengah n kuadrat dengan kelas efisiensinya adalah n kuadrat big O atau big O n kuadrat, menandakan dia di kuadratik. Selanjutnya untuk algoritma simulasi dan visualisasinya akan dijelaskan oleh rekan saya Yosef Novento. Untuk Yosef Novento, saya persilahkan. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Saudara Satrio. Saya Yosef Novento Nugroho ingin menjelaskan tentang codingan untuk visualisasi dari unshuffle sort dan bubble sort. Oke, yang pertama mari kita lihat codingannya satu persatu. Ini pertama ada bubble sort ya, menggunakan JavaScript. Terus ini ada algoritma dari unshuffle sort. Oke, cukup panjang. Ini unshuffle, terus di pile seperti yang dijelaskan Saudara Satrio, distribute si filenya itu, terus di merge sampai terurut. Oke, pertama mari kita mengcompare 10 data. Oke, di sini kita lihat semakin rendah semakin bagus. Untuk 10 data bubble sort 0,275 dan unshuffle 0,850 ms. Oke, mari kita naikkan untuk 100 data. Kita compare. Nah, ini udah terlihat
bubble sort itu 18 ms. Terus untuk unshuffle sortnya cukup 1 detik aja. Terus untuk 1000 data, oke, unshuffle sort butuh 14 detik, dimana bubble sort 43 detik. Oke, mari kita lihat yang 10.000. Oke, cukup lama. Oh, ini perbandingannya sangat jauh. Untuk bubble sort sendiri membutuhkan waktu 2848 detik, dimana unshuffle sort membutuhkan 103 detik. Oke, dan sekarang yang 100.000. Oke, karena ini datanya cukup banyak, jadi juga cukup lama mengcompile-nya. Ya gitu. Jadi kita lanjut dulu ke visualisasinya dulu, antara bubble sort dan unshuffle sort. Oke, mari kita start. 1, 2, 3. Ini menggunakan 60 data. Oke, mari kita lihat. Manakah yang menang? Ya pasti unshuffle sort lah, udah pasti itu. Oke, mari kita lihat, udah menjadi 4 bagian. Sekarang tinggal 2 bagian. Ini udah ke sorting semua. Dan dimana ini bubble sortnya baru 1/4, belum ada ini udah selesai. Oke, balik ke sort yang tadi. Oh, masih berjalan. Oke, mari kita coba datanya. 5, 6, 4, 3, 10, 2, 3, 4. Berapa? Oke, berapa ini? Belum urut ya anggapannya. Oke, terus kita sort. Pertama ini data awalnya, ya kan? Ini divisualisasikan algoritma shuffle sort. Kita pencet next. Oke, terus di distribute menjadi 1 persatu semuanya, terus digabung 2/2, terus digabung lagi sambil di sort hingga ke sorting semua. Jadi pertama di distribute, dikeluarkan menjadi file-file dan di merge hingga ke sorting. Oke, mari kita lihat. Masih belum. Ini juga belum selesai. Bubble sort sangat lama memang. Oke, mari kita tunggu. Oke, mungkin ini akan saya cepatkan hingga nanti ini sudah selesai runningnya. Untuk kodenya bisa dilihat di sini. Jadi ada 3, yaitu indeksnya, yaitu di angka tubes ini, ya kan. Terus jadi ini codingannya. Indeksnya itu yang menampilkan ini menggunakan JS. Jadi JS-nya ambil visualisasinya kayak ini dan sebagainya. Untuk perbandingan itu saya dibantu dengan ini Morris min.js dan Rafael min.js. Jadi ini untuk visualisasi datanya cukup mudah karena ada dokumentasinya juga. Kalau ingin mengetahui lebih lanjut mungkin bisa lihat di GitHub kelompok kami yang berada di GitHub Vento Deco ini. Oke, mari kita lihat eksekusinya. Belum selesai. Oke, untuk visualisasinya, jadi ini ada 2 bubble sama unshuffle sort. Di sini memiliki JS sendiri-sendiri berdasar ID ini ya.
Ini bubble-nya, unshuffle-nya. Oke, dan ini hasil akhirnya. Running time-nya sangat jauh sekali. Bubble sort membutuhkan berapa detik ini? 322.789 detik, di mana unshuffle sort hanya membutuhkan 386 detik. Ini perbandingannya sangat jauh. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Yusuf Novento Nugroho. Kembali ke Satrio. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Yosef Novento atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan sedikit menyimpulkan apa yang telah kami lakukan. Pertama, dari perbandingan unshuffle sort dan bubble sort. Bisa terlihat dari tabel dengan inputan dari 10, 100, 1000, 10.000, dan 100.000 bahwa bubble sort lebih unggul daripada unshuffle sort pada saat n-nya sama dengan 10. Tetapi akan lebih tidak unggul dari unshuffle sort pada saat n-nya 100, 1000, 10.000, dan 100.000, di mana waktu eksekusinya lebih lama, bisa terlihat pada tabel berikut. Sehingga yang bisa kami simpulkan adalah, pertama, untuk bubble sort, kompleksitas bubble sort relatif lebih besar jika data besar. Lalu kompleksitas algoritma bubble sort adalah big O n kuadrat, memiliki best case dan worst case jika diamati melalui algoritmanya. Dan pada dasarnya, bubble sort termasuk dalam algoritma yang stabil. Sedangkan untuk unshuffle sort, kompleksitas unshuffle sort relatif lebih kecil untuk data besar. Terdapat dua kompleksitas algoritma unshuffle sort sesuai dengan fasenya, yaitu big O n log m plus 1 bagi 2 untuk fase penggabungan, dan big O kn untuk fase distribusi. Lalu memiliki best case dan worst case jika diamati melalui algoritma pada fase distribusi, dan pada dasarnya unshuffle sort termasuk dalam algoritma yang tidak stabil. Berikut beberapa link yang jika ingin diakses untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Saudara Yosef Novento. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan penggunaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.